Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Adapun makrifah kita kepada Allah ada 5 perkara. Adapun makrifah kita kepada Allah ada 5 perkara. Pertama, makrifah kita kepada wahdaniyat atau makrifah kita kepada wahdaniyah Allah Ta'ala, yaitu esa sendirinya. Walaupun banyak sekalipun kejahirannya besar juga. Satu ya. Yang pertama, makrifah kita kepada wahdaniyah Allah, ataupun bersifat wahdaniyah. Allah itu bersifat wahdaniyah. Jadi kalau kita sudah memahami sifat 20, lebih sedap lagi mencerna. Makrifah kita kepada Allah ada 5, yaitu makrifah kepada wahdaniyah Allah Ta'ala, itu besar sendirinya, besar dia, besar sendirinya, walaupun sekalipun kejahirannya, walaupun banyak kejahirannya, walaupun sekalipun kejahirannya, tetap besar juga. Mana makrifah kita kepada wahdaniyah Allah Ta'ala itu, yaitu besar sendirinya, walau banyak sekalipun kejahirannya, walaupun banyak kejahirannya, tetap besar juga. Satu. Yang kedua, makrifah kita kepada takdim Allah Ta'ala, yaitu akan kebesaran Allah. Kalau dulu ada namanya ratib 10 kalau tarawih, tapi sekarang itu jarang dibuat. Kalau tak silap saya bunyinya ya latif ya safiya ya syafi Allah ya latif ya kafiya tidak sudah maujud. Maujud la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. Sampai 7. Maksud la ilaha, habis maksud ma'bud. Makanya kalau orang yang sudah duduk di situ, bukan hanya di lisan dia, kita kan memsedapkan suara di situ. Tak ada lain yang diolah situ dengan lidah, dengan kalam dia. Untuk apa? Untuk mengesahkan dia. Payah mengesahkan Allah itu kalau tak paham kita. Kita juga yang ada. Makrifah kita kepada takdim Allah, yaitu akan kebesaran Allah, seperti menjadikan makhluk. Itu dia. Yang ketiga, makrifah kita akan anugerahnya Allah, anugerah lahir dan batin. Anugerah itu hendaklah dihantarkan kembali kepada yang mempunyai hak. Makrifah kita akan anugerahnya Allah Ta'ala, anugerah lahir dan batin. Anugerah itu hendaklah ia hantarkan, hendaklah dihantarkan kembali. Berarti ulangkan lagi.
Mautu qabla anta mautu. Ulangkan, matikan diri kamu sebelum mati. Ulangkan semuanya. Itu dalam mengangkat takbiratul ihram itu wajib tuh. Bukan harus lagi tingkatnya, wajib. Wajib ulangkan tuh. Karena yang berlaku waktu mengangkat takbiratul ihram itu alif lam ha. Allah Akbar. Ini kita buka nurun nafis. Apa kata Rasulullah? Sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaqa Adama kasuratihi. Allah ciptakan Adam seperti rupanya. Gimana? Itulah iblis itu tak tahu dia hakikat Adam. Dia memandang fisik Adam aja. Maka dalam kitab Abdul Hamid Ambulum dibilangkan, aku jadikan Adam itu atas kuasaku dan atas rupaku. Makanya seluruh para malaikat itu bersujud kepada Adam tuh. Diperintahkan oleh Allah. Berat nih untuk nerimanya nih, berat nih Ustaz. Inilah kaji-kaji tauhid itu beginilah, kaji-kaji ma'rifah itu beginilah. Berat. Kalau orang-orang yang tanggung-tanggung nih, beratnya. Lari nih kaji. Kenapa saya bilang harus saya buka itu? Kita buka lagi kaji yang semalam, Jumat semalam. Wujuduka dzanbun la qiyasa lahu. Bermula wujudmu atau adamu itu dosa. Jadi adamu, adanya wujudmu atau adanya dirimu adalah dosa. Di mana dia waktu mengangkat takbiratul ihram. Makanya jangan kau bawa keakuanmu. Allah beratnya. Tapi dilatih. Nah, makanya melatih di mana? Tengah malam. Kalau siang ya mungkin kita kerja. Tengah malam. Tengah malam nimbat. Bangun jam 1 mandi tobat. Siap mandi tobat, sholat sunnah wudhu. Siap sholat sunnah wudhu, sholat tobat. Habis sholat tobat, tahajud. Habis tahajud, hajat. Hajat itu banyak terus. Terus aja hajat aja terus banyak. Nah nanti kalau sudah witir, tak usah lagi witir. Kalau memang belum witir kita, witir. Tapi sebelum witir tuh buat sholat sunnah tasbih. Allah, tapi salat hajat boleh banyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Untuk apa? Membuangkan keakuan kita. Berat-berat. Kalau tak berlatih, tak bisa. Biar kalam kita dalam asma'nya Allah itu. Allahu Akbar. Allah Akbar. Bagaimana cara nari ya? Coba Pak Jamur. Coba. Iya, itu suara, cara tariannya, prakteknya dulu. Coba, dari mana dia? Macam mana dia? Dari kolbu juga kita bilang, tapi caranya itu untuk menarik itu, alif itu bagaimana dia? Biar supaya berdiri di Allah itu dengan sendiri itu. Tak ada berdiri kau di situ. Ayo kan? Makanya dilatih dengan sholat sunnah. Makanya dalam sholat sunnah itu apabila sudah takbiratul ihram wajib apa sunnah itu? Sudah wajib walaupun dia sholat sunnah. Kalau sudah diangkat takbiratul ihram Allah walaupun sholat sunnah sudah menjadi wajib pahalanya sunnah. Nah coba, tidak ada masalah. Ini kan ngaji supaya kita dapat. Ya tarik, coba praktek. Bagaimana caranya? Dari kolbu, tapi macam mana caranya itu? Waktu menarik itu. Apa yang dipandang? Alif yang mana dipandang? Bukan alif yang gambar itu bukan. Alif yang berdiri itu. Yang alif itu adalah sir Allah. Arti daripada sir Allah itu apa? Zat Allah. Kalau sudah zat Allah, diri Allah, mana diri kau lagi situ? Maka kasar ta'alim terhimpun waktu mengangkat takbiratul ihram. Itu yang dicari. Ini situlah kita lapaskan la ilaha illallah. Disitulah wajib la ilaha illallah. Kenapa? Dalam Quran surah Al-A'la telah jelaskan, qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan
Yang dimaksud dengan mensucikan diri itu dibasuh diri kita nih dengan kalimah la ilaha. Maka dari qalbu bersih zahir, tidak ada najis. Bersih dia batin, qalbu tidak ada kesyirikan. Jadi zahir dan batin. Allah. Bagaimana itu? Allah. Kemana dia? Berdiri dia. Kemana dihantarkan waktu? Allah. Kemana dia? Berdiri ya. Jalannya kemana? Tahu bah kita seperti ini. Macam kali-kali anak sekolah. 4 tambah 4 berapa? 8. Mudah untuk menyebut 8 itu. Tapi untuk menjumlahkan sudah dapat 4. 4 sama 4 di 8 itu. Bagaimana caranya? Kan kalau kita yang tak paham, memakai lidi dulu kan? 8 atau di mulut, ambil lidi itu 9, 10, 11, 12, 4, 5, 6, 7, 8. Itu jalannya. Bagaimana juga jalan waktu mengangkat takbiratul ihram? Ini ceritanya bukan cerita pahala. Kalau sudah cerita pahala, tak ini kajinya nih. Kalau cerita pahala lain lagi. Maka dalam hikam, kalau kita berharap dengan pahala, kalau sempat Allah nanti menuntut ikhlas kita, macam mana pula? Coba. Allah, ini baru alif. Allah, berarti sir. Ya jalannya macam mana? Macam mana menarik Allah? Berarti kita sebutan kita Allah betul mulut. Menariknya melalui tangan tadi betul di qalbu. Sekarang jalan alif itu bagaimana jalannya? Ya berdiri tegak, kemana hantarannya? Sementara dia tadi di qalbu. Bagaimana caranya dia? Mudahnya nih kalau saya ulang lagi balik, udah dapatnya kita nih. Cuma saya kan hanya menanya semua jemaah nih. Ingat tidak kaji yang saya sampaikan. Makanya mesti kita mencerna. Kita kan kepingin kita kan mencari ilmu ini untuk kita pulang, untuk balik ke negeri akhirat, supaya aman kita besok, biar tenang kita besok. Itu yang kita cari. Nah, kalau sudah kita mencari ilmu kembali, berarti maka dalam Al-Quran itu kan sudah jelas. Ikutilah orang-orang yang sudah kembali. Jadi yang kembali itu siapa? Bukan dalam artinya orang sudah kembali itu orang sudah meninggal. Kita ikuti Nabi Muhammad, sementara dia sudah meninggalkan kita. Nah, sekarang dia apa tidak jadi suri tauladan buat kita juga? Apa tidak kita ikuti dia? Berarti kalau kita ikuti dia, berarti dia mati tidak? Begitu juga dengan syekh-syekh kita, para aulia-aulia kita. Sedangkan mereka juga sudah wafat. Tapi kenapa kita mengikuti jalan-jalan mereka? Karena mereka sudah kembali. Arti kembali itu bukan mati. Kembalinya itu dia sudah dekat dengan Tuhan itu. Orang-orang yang sudah kembali itu arti kembali itu bukan mati. Orang-orang yang sudah mendapat petunjuk dari Allah. Kun ma'allah fa'illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah. Sertakan diri kamu kepada Allah. Tak dapat kau sertakan diri kamu kepada Allah, kau sertakan diri kamu kepada orang-orang sudah serta sama Allah. Siapa yang sudah serta sama Allah? Wali mursyid. Itulah kita ikutin. Mana bisa kita jalan sendiri? Tak bisa. Sedangkan kita tidak berjemaah aja pun berat. Tadi berapa zikir kita? 500. Kalau di rumah belum tentu habis bisa 500. Saya kan ngetes nih, maka saya buat malam ngaji yang Selasa tidak saya liburkan. Saya nengok kuatnya rawon apa kuatnya ibadah. Apa pengaruhnya kita dengan malam tahun baru? Nggak ada. Makanya yang hancur itu sama umat Islam tuh. Kita mengaji di sini nih. Tidak ubah kita seperti macam buat rumah. Buatlah rumah dulu. Udah kita buat rumah, senang kita balik. Jam berapa pun kita balik, udah bisa. Peganglah kunci, buatlah gembok. Gemboklah dia, kunci kita pegang. Kapan kita nak balik, mudah. Jadi mengangkat takbiratul ihram itu, begitulah dia. Caranya bagaimana? Tarik dari qalbu. Tapi bagaimana cara menariknya?
Kita tarik kemudian, iya betul, tariannya jalannya macam mana jalannya? Yang kita tanya adalah jalannya. Tadi sebagai contoh kita bilang 4 tambah 4, 8. Itu mudah. Kita akan mencari jalan bagaimana supaya dia dapat 8. Berarti 4. 4 di mulut, ditambah 4, 5, 6. Begitulah level anak-anaknya. 7, 8. Berarti tahu jalan kan? Jangan tembak. Jangan kita tembak, kita harus jalan. Karena kita besok 4 lagi yang kita jalani. Yang pertama alam kubur, yang kedua alam mahsyar, yang ketiga alam mizan, yang keempat alam sirat. 4 alam yang harus kita jalani. Yang dijalani adalah roh, bukan jasad. Maka bagaimana roh itu bisa kembali? Nah, ini dia. Kalau jasad kan mati, hancur. Bagi yang hancur, bagi yang tidak. Tapi kalau orang thariqah jarang dia hancur. Tapi betul la ilaha illallahnya jarang dia hancur. Minimal kurus kering. Minimal. Tapi jangan thariqahnya saja, ambil thariqah udah, tak mau ada gitu. Tak mau ada begitu. Jangan kita istilahnya gini, aku sudah berthariqah, ya jauh. Kalau kau sudah berthariqah, ya kau wajiblah kau ikut amalan nih. Zikirmu mesti 165, jangan kurang. Amalanmu tidak amalan syariat lagi, tapi jangan kau tinggalkan syariat. Berarti batal semuanya tuh. Al-hakikatun bila syariatun batillah. Hakikat apa syariat itu adalah batal. Berhakikat dia ada syariatnya. Mana syariat itu? Itulah hukum. Makanya waktu kita mengangkat takbir ihram tuh, pulangkan semua sifat-sifat tuh. Pulangkan. Ya ada kudratku ya Allah, itu dia. Ya ada iradatku ya Allah. Makanya melatihnya macam mana? Sholat sunnah. Begitu juga qabliyah ba'diyah kuat aja. Qabliyah ba'diyah itu kan kita sendiri. Kan bisa kita mensetelnya. Kalau kita berjamaah mungkinlah imam tuh dia sudah di situ duduknya dia Allah Akbar. Makanya kalau orang-orang thariqah dia jarang membaca qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Karena was-was dia sudah dipukul dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, memukul. Kalau orang pikir dia baca dulu, salah tidak. Ini kan membandingkan. Jangan kita menyalahkan juga ajaran lain. Benar tidak benar. Kita juga benar. Dipikir nanti dia untuk mencari hukum, menciptakan hukum dan cerita masalah pahala. Ini bukan cerita pahala. Kalau pahalanya, ngapain berthariqah? Berthariqah ini untuk mengembalikan diri, untuk mengenal diri. Man arafa nafsahu, bahkan arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasad dan dasar. Sesungguhnya siapa yang mengenal dirinya, maka mengenal akan Tuhan. Kenal dirimu dulu, maka seringlah muhasabah. Tafakur sesaat lebih baik daripada beramal 70 tahun. Hadisnya riwayat Ibnu Hibban. Begitu dalam kitab Sirah Asrar. Wujuduka dzambun la qiyasa lahu. Bermula wujudmu atau adamu itu adalah dosa. Bermulanya wujudmu adamu, ada dirimu, dosa. Begitulah pantangan sufi itu. Nah inilah mau kita latih. Ya tak bosan lah. Mana ada bosan malam Jumat, malam Selasa. Kalau sempat pula setiap malam kita pula dilatih, mana tarik. Padahal memang disuruh zikir harian tuh 165, 165, 165. Maghrib isya hataman, maghrib isya hataman. Kalau tidak berjamaah usah ceritalah. Paling-paling bisa zikir, paling-paling. Tapi untuk hataman, tapi kalau sudah itu menjadi makanan roh, maka dia kecarian dia. Kalau udah dia duduk di dalam itu tuh, dia yang sendiri yang mengingat. Itu nak kita cari. Tadi kan kita yang mengingat nih. Kan kita wabu yang mengingat kan. Nanti kalau sudah duduk di makam ini, dialah yang mengingat dirinya sendiri. Bukan kita. Saat ini kita yang mengingat. Ini yang nak cari ilmunya. Saat ini kitalah yang mengingat. Tapi kalau sudah duduk di dalam ma'rifah, dialah yang mengingat. Manalah sanggup kita yang muhaddas selalu mengingat. Yang mengingat itulah yang diingat. Itu enggak itu. Maka kita latih. Capek ya capek. Bilang
mencapai, mana kau ikhlas? Mana ibadahmu? Ini maaf ya Ustaz, ini bukan cita pahala. Kalau cita pahala dah lain lagi levelnya, tidak kita buka ini. Ini kan ceritanya mengembalikan diri kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah maka kembali pada Allah. Apa yang datang dari Allah? Ruh. Apa juga yang kembali pada Allah? Ruh. Maka ini adalah perjalanan ruh. Berarti kalau sudah perjalanan ruh, mana ada lagi raga di situ untuk berbuat? Capeklah raga. Tapi kalau ruh, maka dalam kitab hikam, salat itu adalah kerangka. Awas ya, dalam hikam Ibnu Athillah, salat itu adalah raga, kerangka. Sedangkan ruhnya out di situ. Nak rajinlah. Tapi kalau kita ada pondok, aku mau membimbing itu usah dulu riyadhah kita dulu, itikaf aja dulu. Malam itikaf, pagi balik. Itu aja melatih dulu, baru kita buat riyadhah. Karena riyadhah itu tak ubah seperti suluk, banyak pantang. Ngomong-ngomong untuk keluar tak boleh. Merokok tidak, makan berdarah tak bisa. Tapi kalau itikaf bebas, buatlah. Melatih aja dulu. Berapa hari diserah, nama itikaf itu tidak ada gantungan hari. Doa-doa ada kita supaya ada tempat. Kalau di rumah payah. Begitu kita mau itikaf datang tamu, ini kan rumah. Tapi kalau pondok, buat situ pondok. Untuk hafalan namanya. Tapi kalau saya sesuai dengan pengajian kita, pondok Az-Zikri kan? Karena majelis taklim kita adalah majelis Az-Zikri. Jadi latih. Saya kenapa saya bisa membuka ini? Ya saya juga kuat hadam pada guru. Memang kalau saya tengok guru itu tua renta dia begitu, tak mungkin dia mampu untuk membimbing ibadah. Tapi kalau kita pandang batiniahnya, di situ tadi. Maaf cakapnya berkata orang kampung-kampung dia udah hage-hage udah. Tapi kalau sudah dia memimpin itu coba, lincah dia bercakap tuh, lincah badannya itu. Kenapa? Karena sudah tak ada keakuan dia, yang ada hanya keakuan Allah. Itu yang berlaku pada diri dia. Jadi harus dibuat dulu, dipaksakan dulu. Masalah rezeki jangan urusan kau, itu urusan aku. Makanya kau selalu bersyukur. Waskuruni walam takfurun. Bersyukurlah kau kepadaku, jangan kau kufur atas nikmatku. Nikmat apa lagi yang tidak diberikan oleh Allah? Kesehatan, napas kita naik turun diberikannya, makan. Adapun ujian-ujian sedikit itu jangan kau hiraukan. Aku yang punya kehendak. Fa'amal lima yurid. Allah itu berkehendak dengan sekehendak hatinya. Kalau nak naik memang harus orang bertorikoh ini mesti tahan dibanting. Bukan hanya orang torikoh ini ngajinya makrifah, tauhid. Bukan. Ini orang torikoh ini mesti tahan dibanting. Mesti tahan lapar, mesti tahan direndahkan. Yang hakikatnya merendahkan juga bukan orang, Allah juga melalui orang. Itu dia. Dalam bertorikoh ini tak bisa ada bosan, mana bisa. Kita segini Abah Hanum pun tak bisa. Abah Hanum setiap malam bangun jam 2 mandi. Udah tua umur 90 Hanum mandi. Jam 2 mandi sampai subuh. Habis subuh Isra. Habis Isra duha. Istirahat sekejap. Mana ada tidur beliau? Kalbunya selalu berbunyi terus. Bukan lagi zikir dia itu zikir macam kita. Namanya sudah kalbu muridnya sudah dia pegang. Itulah kita ikuti orang-orang yang kembali itu. Bermula wujudmu atau adamu itu ada dosa. Awas. Apabila kau angkat takbiratul ihram, kau pandang di oleh aku sembahyang dengan aku alif kau dapanku. Jangan. Dia maunya harus alif aku alif kada ta alif kata kau dapanku alif lam ha. Aku Allah itu hendaknya itu. Jangan aku dirimu. Maka dosalah di situ kau. Maka kata Abdul Hamid Ambulu, barang siapa yang hanya menyembah-nyembah nama, maka kafir dia di situ tuh. Ngerti tidak? Kita hanya baru menyembah itu. Jadi bagaimana Ustaz? Bagi orang yang menyembah nama itu,
Nah itu levelnya berarti level tingkat muktadi. Orang-orang yang belajar ya, level itu ada 3. Level yang pertama adalah level tingkat muktadi, baru belajar. Salah tidak namanya orang belajar. Yang kedua ada tingkat mutawasid. Ada sirik lagi dia, ada halus tapi tidak lagi kasar. Yang kita ceritakan ini ada tingkat muntahi. Kita kan sudah di atas 40. Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj umur berapa? 40. Kita kan sudah di atas itu. Kok ceritanya lagi kok cerita pahala? Kok cerita pahala lain lagi bab. Cerita fikih lah kita. Nah gitu dia. Jadi jangan ada bosan. Kalau diberikan ditunjukkan oleh Allah kehidupan kita besok senang, akan tersenyum kita mulai sekarang. Tapi kalau ditunjukkan oleh Allah, dibukakan oleh Allah hijab ataupun tirai, bisa kita tembus memandang ke depan. Kalau memang kita senang, tak ada keraguan lagi. Cuma Allah memberikan kita rahasia. Al-insanu sirri wa sirri. Al-insanu sirri wa sirri wa sifati wa sifati nama ini. Insan itu rahasiaku. Kau itu rahasiaku Allah. Berarti kita berrahasia-rahasia tidak dengan Allah. Kau kasihku, aku kasihmu. Berarti kita berkasih-kasih tidak dengan Allah. Kita berkasih-kasih. Makanya waktu kita zikir la ilaha illallah itu hati-hati. Makanya mesti harus muraqabah. Jangan lengah pandangan dalam berzikir. Maka dalam berzikir kita juga jangan slow. Hati jangan slow. Itu jangan merasa kuat kita yang berzikir, tidak mau dia. Kita dengarkanlah kalam itu yang mau dia. Kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, samanya yang mendengar. Mana ada kau di situ? Ini kan kita kan masih kita lagi. La. Ya capek. Tapi kalau kau pulangkan kalam, bukan kalam engkau yang berkalam, bukan sama engkau yang mendengar, melainkan kalam-kalam Allah, perkataan-perkataan Allah, sama-sama Allah, artinya pendengar-pendengar Allah. Berarti dia yang menyebut, dialah yang mendengar, dia juga yang berat. Kalau tidak kita punya latihan yang khusus. Bertarikah mesti begitu dia. Namun tarikah jalan. Belajar kembali itu begitulah. Ini bukan cerita masalah pahala bukan. Ini bukan cerita masalah. Jadi orang-orang yang pikir Ustaz macam mana? Betul. Mereka pun juga dapat. Cuma levelnya tidak lagi level yang cerita kita nih. Kalau kita bukakan cerita ini kepada fikih, maka ini akan menjadi cemeti buat mereka. Bahkan mereka juga bisa mensirikkan kita dan juga bisa menyalahkan kaji kita. Kenapa? Karena kita tidak berpandang kepada manusia. Sementara Allah tuh mau itu yang ada hanya aku. Karena yang ada di dunia dan di langit dan bumi ini hanya satu aja. Allah dan Rasulullah. Allah dan Muhammad itu yang ada. Muhammad untuk menjahirkan saja. Allah batinnya, Muhammad zahirnya. Huwal awalu, dia yang awal tiada permulaan. Siapa itu? Allah. Dia yang akhir tiada berkesudahan. Dia juga Allah. Dia yang zahir. Siapa yang zahir? Allah juga. Tapi siapa menjadi insan? Wal awal wal akhir wal zahiru. Dia juga yang zahir. Siapa yang zahir? Allah juga. Jadi Muhammad itu apa? Makanya dijelaskan Al-Quran itu, teliti Al-Quran itu, jangan hanya dibaca. Fas'alu az-zikri in kuntum ta'lamun, tanyakan kepada yang ahlinya. Allah sudah jelaskan. Fas'alu az-zikri in kuntum ta'lamun, tanyakan kepada ahlinya jika engkau tidak ketahui. Kalau kita bertanya kepada yang bukan ahli ini, ya tak bisa mencot dia. Tak mau begitu. Nah, jadi gitulah ya, udah jam 10. Paham-paham kan? Ini bukan kajinya kaji pahala. Kau tidak kaji pahala, bawa air aja pahala. Jalan kemari sudah pahala. Itu kan bukan pahala. Kalau dalam hikam, kalau kita dituntut oleh Allah untuk ikhlas tuh, kalau kau cita pahala, Allah akan tuntut keikhlasanmu. Mana ada kalau kita cita pahala ikhlas. Pahala ini kan kita beribadah minta mengharap, ya Allah murahkan rezekiku ya Allah. Berarti kan kau minta. Masalah yang kau sembah, udah elok kau menyembah tadi, tak ada urusanmu lagi itu masalah dunia ini. Bahkan urusan akhirat tak ada urusanmu lagi itu. Karena sudah kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalau kaji ayah dulu banyak orang atrek. Saya dulu pun awalnya pun agak atrek. Tapi saya renungi. Oh. Masuk. Berarti orang-orang berthariqah ini memang orang pilihan Allah.
Contoh dia tanya, Sam, ya, kalau Allah masukkan dalam neraka, kau enggak tidak? Saya bilang tidak. Aku, kalau dimasukkan Allah dalam neraka, aku tak apa-apa, tak ada masalah. Tapi mesti ada Allah dalamnya. Nah. Neraka itu kan makhluk, kenapa kita takuti? Surga juga makhluk, kenapa juga itu yang kita cintai? Kenapa tak kita cintai yang mempunyai surga? Adalah perbedaan antara orang fikih dengan orang sufi. Dia tidak memandang itu lagi, dia tidak memandang makhluk itu lagi. Demikian, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.